2020. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Handayani yang merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi rangkaian kegiatan uji kinerja PPG Prajabatan tahun 2020 dengan tema 6. Perpindahan panas, subtema 2. Perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran ke-1. Nah, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan secara luring. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada hari ini siapa yang datang paling awal? Siapa? Ada? Yang datang paling awal? Ya, Ardi boleh mimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang Ibu panggil mengacungkan tangannya ya. Baik, sekarang Ibu mulai. Ardi, Arsil. Alhamdulillah ya, semuanya lengkap, semuanya masuk sekolah. Baik, sekarang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kalian terhadap negara kita Indonesia, baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Coba Siva pimpin, bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa? Nah, ke depannya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran inti, nah Ibu mau mengingatkan pada kalian, kita itu sedang dilanda pandemi apa? Corona ya. Nah, kita sedang dilanda virus corona selama hampir 2 tahun ya. Kita kemarin belajar di rumah selama berapa tahun? Hampir 1 tahun ya. Nah, baru masuk lagi sekarang. Nah, Ibu mengingatkan kepada kalian agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak dengan teman ya jika di sekolah. Baik, sekarang Ibu akan mulai. Nah, minggu kemarin kalian telah belajar tentang sumber energi panas ya, sumber energi panas. Nah, apa sih sumber energi panas itu? Coba, siapa yang bisa? Apa sumber energi panas itu? Energi apa? Energi yang menghasilkan panas. Jadi, sumber energi itu sumber energi yang menghasilkan panas. Nah, coba sumber energi panas yang terbesar di bumi kita ini apa? Iya, betul, matahari. Matahari itu sumber energi panas yang paling besar di bumi. Nah, sekarang Ibu
bertanya, apakah kalian suka ikut memasak di dapur bersama orang tua kalian? Pernah? Suka? Nah, coba lihat oleh kalian, kenapa api di atas kompor bisa mematangkan masakan ibu kalian? Masakan ibu kalian bisa matang. Kenapa coba? Iya, karena adanya perpindahan panas dari api. Betul, karena adanya perpindahan panas dari api. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 2, pembelajaran ke-1 ya. Subtema 2 tentang panas dalam kehidupan kita ya. Nah, tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, dari kegiatan kalian nanti ya, melakukan percobaan dan nanti kalian akan menyimak video. Nanti itu tujuannya yaitu pertama, kalian akan dapat menyimpulkan informasi yang terdapat pada teks ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan dapat menyajikan teks tersebut ke dalam bentuk peta konsep. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalian akan menganalisis 3 perpindahan kalor atau panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, nanti dari kegiatan percobaan nanti kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan. Nah, tentang apa? Perpindahan kalor. Nah, coba ini apa yang ibu pegang? Ini koran ya, ini koran. Nah, di dalam gambar itu ada gambar ayah sedang membaca koran. Nah, apakah kalian pernah membaca koran? Pernah? Ya. Nah, kira-kira informasi apa yang kalian baca di koran? Kejadian sekarang yang sedang panas-panasnya, kejadian apa? Tentang corona. Terus tentang apa lagi? Kecelakaan, banjir ya, sekarang sedang bumi-buminya banjir. Nah, sekarang ibu ada contoh ada 2 buah kalimat. Contohnya pada bulan November ini hampir seluruh Jawa Barat dilanda hujan lebat dari pagi hingga malam, menyebabkan seluruh Jawa terkena bencana banjir dan longsor. Nah, di dalam kalimat itu ada yang namanya hubungan sebab dan akibat. Coba sebabnya apa? Akibatnya? Banjir, longsor. Iya, betul. Jadi sebabnya itu karena Pulau Jawa itu sedang dilanda hujannya dari kapan? Dari pagi hingga malam. Akibatnya Pulau Jawa banjir dan nah itu hubungan sebab akibat. Nah, dari pertanyaan yang ibu keluarkan, kira-kira apa sih teks eksplanasi? Iya, betul. Teks eksplanasi itu teks yang menceritakan peristiwa. Nah, lebih tepatnya teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang dapat menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Coba, siapa yang mau baca? Raka, coba baca yang keras. Eksplanasi adalah sebuah teks yang dapat menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Ya, jadi teks eksplanasi itu sebuah teks yang dapat menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Contohnya tadi kan ya, ada hubungan sebabnya, ada akibatnya.
Nah, di sini ada 3 bagian dari teks eksplanasi. Nah, ada 3 bagian dari teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini gambaran awal yang akan menceritakan sebuah peristiwa pada teks ya. Nah, kemudian yang kedua, deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini kalimat yang menghubungkan tadi hubungan sebab akibat. Nah, kemudian yang ketiga apa namanya ini? Interpretasi atau kesimpulan. Interpretasi kesimpulan ini bagian akhir, bagian paling akhir yang ada pada teks eksplanasi yang berisikan apa? Kesimpulan. Nah, ini bagian-bagian dari apa? Ya, teks eksplanasi. Nah, sekarang kalian akan mempelajari bagaimana sih cara menemukan isi teks. Nah, ini cara-caranya. Yang pertama, langkah-langkahnya, ya langkah-langkah menemukan informasi penting pada teks. Yang pertama, kalian harus bagaimana? Bacalah teks dengan seksama agar kalian dapat mengetahui ya secara garis besar isi dari teks ya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus kalian harus dapat pahami. Jadi membaca itu tidak boleh tergesa-gesa, tapi kalian harus memahami dulu apa isi teks ya. Kemudian yang ketiga, temukan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di mana? Iya, betul. Kemudian yang keempat, kalian tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, kata kunci itu selalu ada ya di dalam setiap paragraf. Kata kunci ini selalu diulang-ulang dalam setiap kalimat. Nah, itu merupakan kata kunci. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Ya. Nah, agar kalian lebih paham, boleh kalian menuliskan ini di buku catatan kalian. Ibu beri waktu selama 5 menit. Ya, dari bagian-bagian teks eksplanasi ya. Ini yang penting. Boleh ditulis dulu. Ya. Sok, tulis dulu. Sudah selesai? Sudah. Ya. Masih semangat? Masih semangat? Coba mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita. Baik. Sudah jelas? Bisa melanjutkan? Nah, ya. Nih, perhatikan ya. Ibu memiliki teks eksplanasi yang berupa ditayangkan ke dalam video. Nanti kalian simak baik-baik apa isi dari teks yang ditayangkan pada video ya. Siap ya? Sudah? Dapat dipahami? Dapat dipahami?
perpindahan panas atau kalor. Jadi panas dan kalor itu sama ya, perpindahan kalor atau panas. Nah, coba tadi isi teks yang kalian simak tentang apa? Perpindahan panas. Coba sebutkan lagi. Pertama tentang apa? Iya, tentang perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Siapa lagi yang bisa menjawab tentang apa lagi? Coba. Ada Gina? Tentang apa tadi? Perpindahan. Ada berapa perpindahan panas? Apa saja? Iya, konveksi, konduksi, dan radiasi. Jadi tadi itu yang ada pada isi teks eksplanasi tentang perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas itu ada 3 cara. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, contoh-contoh konduksi dan konveksi itu ada dalam kehidupan sehari-hari siapa? Kita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apakah kalian ingin menggali lebih dalam tentang konduksi konveksi? Mau? Yuk kita simak ya. Sekarang kita akan ke konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi. Konduksi itu apa coba tadi? Konduksi apa? Perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Ya, bagus. Beri tepuk tangan buat Tasya. Nah, betul. Konduksi itu perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, kemudian yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Nah, di sini gua akan menjelaskan ilustrasi dari perpindahan panas secara konduksi. Nah, ini sering kalian lakukan. Bermain apa coba ini? Bermain apa? Bola. Nah, bola diibaratkan sebagai kalor atau panas ya. Kalor atau panas. Nah, orang yang menendang bola itu diibaratkan zat perantara. Nah, zat perantara ini memindahkan apa? Kalor atau panas ya kepada yang lain. Nah, ternyata bola atau kalor berpindah ke tempat yang berbeda tanpa disertai zat perantara ya. Orang yang menendangnya tetap di tempat yang sama. Nah, itu termasuk dalam konduksi ya. Nah, konduksi ini sering kalian temukan nantinya pada benda zat padat. Pada benda padat ya. Pada benda apa? Padat. Nah ya, pada benda padat. Kemudian yang kedua, ini ada ilustrasi apa? Perpindahan panas secara konveksi. Nah, ini diibaratkan setumpuk buku kalian bawa ke sebelah kanan. Nah, tumpukan buku ini bersama kalian sebagai zat perantara akan ikut berpindah ya. Nah, ini dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Nah, perpindahan panas secara konveksi biasanya terdapat pada benda cair dan gas. Nah, kemudian yang terakhir ini radiasi, ilustrasi perpindahan panas secara radiasi. Nah, kalau radiasi ini perpindahan panasnya tanpa disertai zat perantara. Jadi bola berpindah atau panas berpindah tanpa zat perantara. Contohnya yaitu sinar matahari ya. Sinar matahari masuk ke bumi itu tanpa zat perantara. Nah, itu dinamakan perpindahan panas secara apa? Secara radiasi. Masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Masih. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah kuis pada kalian.
Coba ini Ibu ada 3 pertanyaan. Coba siapa yang mau mencoba? Acungkan tangan. Ya Ardi boleh. Nomor berapa Di? Nomor 1. Coba dibaca jadi. Boleh dibaca deh. Radiasi adalah proses perpindahan panas dengan tanpa datarnya. Betul? Betul? Coba lihat ya jawabannya. Ya, betul. Coba sekarang satu lagi ya. Siapa yang mau satu lagi? Ya boleh, coba. Nomor 2 ya yang tersisa. Coba baca yang keras ya. Contoh peristiwa konduksi adalah C, benar C. Coba. Ya, betul. Apa jawabannya? Ujung spatula terasa panas dan asap ya. Ujung gagang, palingnya gagangnya panas. Baik. Sekarang kalian sudah paham? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang perpindahan panas atau kalau sudah disediakan bahan-bahannya, ya boleh ke atas meja. Nah, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Simpan dulu ya. Coba buka semuanya LKPD-nya. Coba buka. Nah, pengerjaannya nanti kalian yang pertama tonton sebuah tayangan video yang tadi Ibu tayangkan. Nah, ini nanti kalian simak video ini, kemudian nanti isi di dalam nomor ini, nomor 2 ya dan 3. Nanti kalian isi di nomor 2 dan 3. Setelah ini selesai, kalian baru mengadakan percobaan tentang apa? Tentang apa? Perpindahan. Ya, tentang apa? Ya, tentang perpindahan panas. Ya, sekarang kalian simak dulu video yang ada di depan. Boleh ada informasi yang kalian temukan, langsung kalian jawab ya di LKPD. Kerjakan dengan hati-hati dan teliti. Dapat dimengerti? Mengerti? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 perpindahan hal di sekitar kita bersama Ibu Nur Anissa Handayani. Perpindahan panas. Pernahkah kamu membantu Ibu memasak sayur? Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan perpindahan panas ya. Coba buka kegiatan kedua. Percobaan perpindahan panas. Sudah disediakan ya alat dan bahan? Sudah? Nah, sekarang kalian perhatikan
Sudah selesai? Ya, 5 menit lagi ya waktunya. Boleh, yang belum boleh isi dulu. Udah selesai? Selesai? Baik. Kalian sudah melaksanakan kegiatan percobaan dan menyimak video. Nah, sekarang Ibu ingin dari kalian ada yang memaparkan hasil pekerjaannya. Coba siapa yang mau memaparkan hasil pekerjaannya? Siapa dulu? Boleh acungkan tangan? Ayo. Ayo, jangan ragu-ragu. Boleh? Boleh. Najwa terlebih dahulu ke depan. Ayo. Baik, dengarkan Najwa mau memaparkan hasil pekerjaannya. Yang keras. Teman-teman, saya akan memaparkan hasil pekerjaan. Kesimpulan percobaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada 3 informasi yang disampaikan pada teks, di antaranya perpindahan panas, 3 cara perpindahan panas dan contoh perpindahan panas. Dan pada percobaan telah dilakukan, ternyata dalam satu kegiatan perpindahan panas ada 3 cara perpindahan panas. Ya, beri tepuk tangan buat Najwa. Nah, jadi dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi dan dari video yang kalian simak, pertama dari video tersebut menunjukkan teks eksplanasi ya yang berisi tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, perpindahan panas itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam percobaan perpindahan panas, ternyata dalam satu percobaan yaitu menggunakan lilin, sendok, dan api, terdapat 3 macam perpindahan panas. Yang pertama, ketika sendok yang berisi air ya disimpan di atas lilin, ternyata itu perpindahan panas secara apa? Secara apa? Konduksi. Secara apa? Konduksi. Kemudian setelah kalian simpan sendok di atas, ternyata airnya mendidih ya. Nah, itu perpindahan panas secara apa? Konveksi. Kemudian kalian simpan sendoknya. Kalian dekatkan apa? Tangan kalian ya. Ternyata tangan kalian terasa bagaimana? Panas. Itu menandakan bahwa perpindahan secara radiasi. Nah, dapat dipahami? Dapat dipahami? Ya, baik. Sekarang kalian simpan peralatannya ke bawah. Baik. Sudah disimpan? Nah, sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, apakah ada materi yang belum dipahami oleh kalian? Ada tidak? Ada yang belum dipahami? Tidak ada. Nah, barusan kalian mempelajari tentang apa? Coba. Yang keras satu apa? Teks. Kemudian yang kedua?
kita bareng-bareng ya menyimpulkan. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran hari ini yaitu mengenai apa? Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan sebab akibat. Nah, teks eksplanasi memiliki berapa bagian? 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan umum, kemudian yang kedua atau kesimpulan. Nah, dari teks eksplanasi yang ditonton oleh kalian tadi, yaitu tentang perpindahan panas, ternyata perpindahan panas itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama konveksi, ya baik. Ibu sekarang akan memberikan evaluasi kepada kalian ya. Nanti kalian kerjakan evaluasi ini untuk melihat kemampuan kalian ya dari pembelajaran hari ini. Sudah selesai? Sudah. Sekarang dikumpulkan ya hasil evaluasinya. Nanti ibu dinilai. Alhamdulillah ya, kalian sudah menyelesaikan kegiatan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Nah, mudah-mudahan hasil kalian semuanya baik, tidak ada yang di remedial, tidak ada yang di bawah KKM ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin memberikan sebuah hadiah bagi siswa yang aktif pada pembelajaran hari ini. Nah, dari 14 siswa ini dipilih 1 yang terpilih, yaitu Syifa. Maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Syifa. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti Syifa yang di pembelajaran berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau memberikan bahwa besok itu kita akan mempelajari tentang